tanggal 7-9 Agustus 1945, Jepang mengalami kehancuran akibat dijatuhi bom oleh Amerika Serikat. Hal ini sebagai akhir dari Perang Dunia II. Pada tanggal 12 Agustus 1945, ketiga pimpinan PPKI diundang oleh Marsekal Terauchi ke Dalat atau Vietnam Selatan. Ketika Jepang sudah mengalami kekalahan pada akhir Perang Dunia II pada 14 Agustus 1945, menyebabkan Jepang sudah harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita kekalahan Jepang tersebut didengar oleh Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis. Mereka mendengarnya melalui siaran radio BBC. Hal ini yang menyebabkan golongan muda-muda menggiatkan diri untuk bisa memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa harus melalui rapat PPKI yang direncanakan sebelumnya. Saudara-saudara, berdasarkan apa yang kita dengar, bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Apakah ini suatu hal yang gembira? Kita semakin mudah memproklamasikan kemerdekaan. Benar, hal tersebut sangat benar. Mengenai hal ini, kita harus memberitahu kepada golongan tua kita. Kita harus waspadai, jangan sampai kemerdekaan kita dicampurkan oleh dominasi PPKI. Kenapa demikian, saudaraku? Ada apa dengan PPKI? Apa saudara belum tahu? PPKI adalah bentukan dari Jepang dan kita sendiri yang akan melakukannya. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri? Mengenai hal ini, kita harus memberitahu kepada golongan tua kita tentang kemerdekaan ini. Kita tidak harus bergantung kepada Jepang terus-menerus. Golongan tua katamu, Bung. Lalu siapa yang akan mau dengan cara yang kita masuk ini? Soekarno sendiri yang akan melakukannya. Apa kamu benar? Bukankah Bung Karno itu adalah ketua umum PPKI? Bagaimana mungkin? Bagaimanapun caranya, kita harus bisa membujuk Soekarno. Kalau dia tidak mau, kita harus membujuknya dengan cara paksa. Kita harus menggunakan cara yang baik. Kita harus berhasil membujuknya. Akhirnya, Sultan Syahrir sepakat untuk menemui Dr. Muhammad Hatta yang baru pulang dari Dalat atau Vietnam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada apa, Syahrir? Mengapa kamu kemari? Silakan masuk. Terima kasih. Saya dan kawan-kawan sudah mengetahui Jepang saat ini. Apa yang kamu ketahui tentang kondisi Jepang saat ini? Saya sudah mendengar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 kemarin. Baiklah kalau begitu. Sekarang kita harus menemui Bung Karno. Baiklah. Malam tanggal 15 Agustus pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah kediaman Insinyur Soekarno, Pegangsaan Timur, Jakarta. Keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana dan Darwis. Mereka pun sepakat untuk melakukan perundingan dengan golongan tua agar proklamasi kemerdekaan bisa segera mungkin dilaksanakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan dulu. Ada perlu apa, Bung sekalian datang ke tempat ini? Kedatangan kami kemari ingin membicarakan mengenai kemerdekaan kita, Bung. Sekarang Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Masih ada ya lembaga yang lebih berhak akan hal itu. Apa yang Anda maksud itu adalah PPKI? Betul, PPKI masih bisa menangani hal itu. Kami tidak ingin Jepang ikut campur mengenai proklamasi kita, Bung. Kalau Bung Karno tidak mau memproklamasikan kemerdekaan besok, akan ada pertumpahan darah. Ini leherku. Saya lihat aku kepojok dan potong jika kalian menginginkan kemerdekaan itu. Untuk apa kalian kemari? Kalau kalian bisa membentuk kekuatan sendiri, dan untuk apa kalian meminta kami agar memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini segera mungkin? Saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Oleh karena itu, saya akan tanyakan hal ini kepada wakil-wakil ketua PPKI di sini. Sampai kapan kita menunggu janji dari Jepang yang akan memberikan kita hadiah kemerdekaan?
Apakah kita sendiri sebagai rakyat Indonesia tidak mempunyai hak untuk mempromosikan kemerdekaan bangsa ini? Saya tahu akan hal itu, kalian sangat benar. Namun, untuk saat ini, kita masih terlalu dini untuk melakukan hal itu. Maka dari itu, kita memerlukan bantuan dari Jepang. Baiklah. Bagaimana sekarang? Golongan muda semakin membesar. Kami agar bisa memproklamasikan kemerdekaan. Betul Bu, tapi saat ini kita tidak boleh gegabah. Jangan sampai karena ini di masa depan terjadi satu dua hal yang tidak kita inginkan. Iya Bu, sekarang yang paling penting kita harus bisa membentuk kekuatan sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Kalau mengenai proklamasi kemerdekaan, kita dapat membahasnya pada rapat PPKI dalam tanggal 18 Agustus yang mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja, Bung? Betul sekali. Apalagi mereka itu masih muda, pemikiran mereka belum terlalu matang. Jangan sampai kita harus bisa menatap bangsa ini, jangan sampai semua rencana kita berantakan. Baiklah, sekarang kesepakatan kita tetap sama. Kita tidak boleh gegabah. Tepat pukul 4 subuh waktu Indonesia Barat, beberapa pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Shodang Kosinggi. Hal itu mereka lakukan agar menghindarkan mereka dari pengaruh Jepang saat itu. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya berhasil dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Sekarang, jelaskan kepada kami kenapa kalian semua mengirim kami ke tempat ini. Sebenarnya keinginan kami sama seperti sebelumnya. Kami tetap ingin membicarakan proklamasi kemerdekaan. Sebelumnya kami sudah tahu bahwa mengenai proklamasi hal itu akan dibicarakan dalam sidang PPKI nanti. Itu sangat benar, Bu. Tetapi kami ingin kita sendiri, rakyat sendiri yang akan melakukannya. Kami tahu, Bu, PPKI itu adalah bentukan Jepang. Namun kami tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam kemerdekaan kita. Hal itu sangat benar. Kau mungkin benar, tapi kalian juga harus tahu bahwa terlalu dini untuk kita melakukan itu. Kita butuh bantuan Jepang. Apakah Bung bisa bertanggung jawab apabila nanti yang dijanjikan Jepang itu hanyalah janji manis belaka? Saya bisa bertanggung jawab akan hal itu. Sampai kapan kita harus menunggu janji itu, Bun? Kita bisa melakukannya sendiri. Saudara sekalian, tenanglah. Kita harus membicarakannya dengan kepala dingin. Jangan sampai ada ketegangan di antara kita. Saya mengerti dengan perhitungan kalian. Saya paham dengan kesiapan kalian yang belum matang dan mempertimbangkannya dengan belum pasti. Saat ini kami yakin dengan kekuatan yang kita miliki sendiri. Apa yang mereka katakan sangat benar. Saya sangat mendukungnya. Tapi, apa yang kalian katakan itu mungkin? Sangat mungkin, Bu. Kita harus melakukannya dengan usaha yang baik. Dengan kita harus juga bisa menemukan jalan keluar yang baik. Saat ini para pemuda juga sudah menentukan strategi untuk melawan Jepang atau sekutu. Baiklah. Jika memang seperti itu, saya setuju. Kita melaksanakan kemerdekaan bagi kita umumnya besok. Ada apa kau kemari? Bung, saat ini kami sangat membutuhkan pertolongan. Bisakah kau memberitahukan saya di mana Soekarno dan Hatta saat ini? Saat ini, Bung, saya tidak tahu tentang keberadaan mereka. Apa yang kalian perbincangkan saat ini? Bisakah kalian memberitahukan saya di mana Bung Karno dan Bung Hatta saat ini? Kalau mengenai Bung Karno dan Bung Hatta, saat ini kalian tidak usah khawatir. Kami sedang menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Saat ini mereka ada di luar kota yang bertempat di Rengas Dengklok. Beritahukan mereka sekarang.
bahwa jika mereka kembali ke Jakarta, nanti saya akan menjamin keselamatan mereka. Saya juga berjanji esok saya akan menjamin kemerdekaan yang kalian inginkan. Baiklah Bung, yang akan mengantar kamu bertemu dengan Bung Hatta dan Soekarno adalah Yusuf Kunto. Akhirnya, rombongan dari Jakarta berangkat menuju Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Mereka sampai di sana pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selamat malam saudara. Kedatangan kami ke sini untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk kembali ke Jakarta. Saya akan memberikan jaminan bahwa esok proklamasi kemerdekaan akan diumumkan. Baiklah, jika kemerdekaan akan dijamin untuk diproklamasikan besok, maka sekarang juga kami akan menyetujui pemulangan Bung Karno dan Bung Hatta. Akhirnya, kesepakatan untuk kembali ke Jakarta pun berhasil. Golongan tua dan golongan muda pun berangkat dari Rengas Dengklok menuju Jakarta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Merdeka! Peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta pun telah selesai. Rengas Dengklok pun menjadi saksi bisu peristiwa sejarah yang menjadikan bangsa Indonesia mampu memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.